Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi etika dari mata kuliah Etika Akademik. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan Ibu Dr. Ira Suryani, MSI, sebagai dosen pembimbing mata kuliah Etika Akademik, dan saya Ezi Pratiwi dengan NIM 0306222160 sebagai pemateri. Saya akan membahas tentang definisi etika yang terdapat 4 poin. Yang pertama ada pengertian etika menurut KBBI dan para tokoh. Yang kedua ada beberapa manfaat belajar etika. Yang ketiga tujuan mempelajari etika. Dan yang keempat berbagai macam contoh etika. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian etika. Apa sih itu etika? Pengertian etika, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Menurut tokoh sastra di Indonesia, Wilfridus J.S. Purwadirmanta menerangkan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan maupun perilaku manusia, yang sisi baik dan buruknya ditentukan oleh pribadinya sendiri. Sedangkan menurut Aristoteles, filsuf asal Yunani yang merupakan murid dari Plato ini mendefinisikan etika menjadi dua bagian berbeda. Ada terminus technicus dan manner and custom. Terminus technicus adalah etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan manusia. Sementara manner and custom artinya etika yang berkaitan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat pada diri manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya perkara yang lebih berat ditimbang amal bagi seorang mukmin adalah akhlak yang baik, dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor." Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu manfaat mempelajari etika. Ada 5 manfaat mempelajari etika. Yang pertama, meningkatkan kesadaran moral. Belajar etika dapat membantu meningkatkan kesadaran moral dan membantu individu memahami perbedaan antara tindakan yang benar dan salah. Yang kedua, mengembangkan karakter. Etika juga membantu mengembangkan karakter seseorang. Etika mengajarkan seseorang untuk menjadi lebih bertanggung jawab, jujur, dan menghormati orang lain serta memperkuat integritas pribadi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pekerjaan. Etika juga memainkan peran penting dalam karir seseorang. Ketika seseorang menghargai etika dalam pekerjaannya, mereka akan melakukan tugas mereka dengan hati-hati, berintegritas, dan beretika, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Yang keempat, meningkatkan keterampilan sosial. Etika juga membantu individu untuk lebih memahami perbedaan budaya, nilai-nilai, dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial seseorang dan memperluas pandangan mereka tentang dunia. Yang kelima, membantu membangun hubungan yang lebih baik. Belajar etika juga membantu individu memahami cara-cara untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ketika seseorang mempraktikkan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari mereka akan memperkuat hubungan mereka dengan orang lain dan memperkuat keterampilan komunikasi mereka. Poin yang ketiga yaitu tujuan etika. Tujuan etika yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran moral. Tujuan etika adalah meningkatkan kesadaran moral individu dan masyarakat, sehingga mereka dapat memahami perbedaan antara tindakan yang benar dan salah. Yang kedua, membangun karakter. Etika juga bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat mengembangkan karakter yang baik, yang didasarkan pada nilai-nilai moral yang positif dan bertanggung jawab.
Yang ketiga, membantu mencapai keadilan. Tujuan etika adalah untuk membantu mencapai keadilan dalam masyarakat dengan mendorong tindakan yang adil dan menghormati hak individu. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Etika bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan mendorong praktik-praktik yang positif dan beretika, serta mengurangi praktik-praktik yang merugikan. Dan yang terakhir adalah mendorong pertumbuhan spiritual. Tujuan etika adalah untuk mendorong pertumbuhan spiritual individu dan masyarakat melalui pengembangan nilai-nilai moral yang positif dan membangun karakter yang baik. Poin yang terakhir yaitu contoh etika akademik. Contoh etika akademik yang pertama, kejujuran dan integritas. Etika akademik mengharuskan mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk mematuhi prinsip kejujuran dan integritas dalam segala hal, seperti dalam tugas dan penelitian. Yang kedua, pencurian intelektual. Mahasiswa, dosen, dan peneliti diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip pencurian intelektual, yaitu tidak mengambil karya orang lain tanpa persetujuannya atau tanpa mengutip sumbernya. Yang ketiga, plagiarisme. Etika akademik mengharuskan mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk menghindari plagiarisme, yaitu tidak mengambil sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa memberikan pengakuan. Yang keempat, objektivitas. Dalam konteks penelitian, etika akademik mengharuskan peneliti untuk mempertahankan objektivitas dalam penelitiannya dan menghindari pengaruh pribadi atau kepentingan tertentu. Yang kelima, kerahasiaan dan privasi. Etika akademik mengharuskan mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk mematuhi prinsip kerahasiaan dan privasi, khususnya dalam konteks penelitian yang melibatkan subjek manusia. Yang keenam, penghargaan terhadap hak cipta. Etika akademik memerlukan mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk menghargai hak cipta orang lain, khususnya dalam konteks penggunaan bahasa ajar dan materi kuliah. Dan yang terakhir yaitu penghargaan terhadap etika penelitian. Etika akademik mengharuskan peneliti untuk mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian yang diakui secara internasional, seperti mendapatkan persetujuan subjek penelitian dan tidak mengakibatkan risiko atau bahaya bagi subjek penelitian. Baik, cukup sekian presentasi dari saya tentang definisi etika. Jika ada kurangnya, saya minta maaf, dan jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan, karena saya orangnya ikhlas. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.